Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa oasis. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa, mari kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan, supaya hati dan pikiran kita dapat sepenuhnya tertuju kepada Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Saudara-saudari, tuntunan berdoa pada hari ini terambil dari kitab Mazmur
pasal yang ke-92, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sebuah mazmur yang sangat indah yang mengingatkan kita agar di tengah pergumulan yang berat akibat pandemi ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 92 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Acap kali di tengah pergumulan yang berat, kita menjadi khawatir dan cemas. Lantas kita berupaya merancang sendiri jalan keluar yang kita pikir dapat menolong kita. Tetapi karena hikmat kita terbatas, maka bisa dipastikan rancangan kita akan mengalami kegagalan. Di sisi yang lain, Tuhan Yesus oleh karena kasih dan kepeduliannya kepada kita, telah merancangkan suatu rancangan yang sempurna bagi kita. Suatu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang akan memberikan kepada kita hari esok yang penuh dengan pengharapan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Bukan hanya itu. Tuhan Yesus bahkan sudah siap sedia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar guna menolong kita. Hal inilah yang dinyatakan di ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Mazmur 92 yang berkata demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tapi sayang, kita seringkali berlaku seperti orang bodoh. Seperti orang bebal yang menolak untuk mencari Tuhan
agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Tuhan ingin agar kita ini merelakan diri untuk dituntun supaya ditanam hidup di dalam rancangannya, agar kita tetap bisa berbuah, agar kita tetap bisa produktif di tengah situasi yang begitu sulit saat ini. Inilah yang dimaksudkan di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari Mazmur ke-92. Yang berkata demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara-saudari, marilah kita bersikap dan bertindak sebagai orang percaya yang telah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Bukan seperti orang fasik yang tidak memperdulikan Tuhan, yang pada akhirnya ia akan dipunahkan oleh Tuhan. Seperti yang diperingatkan di ayat yang ke-8 dari Mazmur 92. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebaliknya orang yang benar, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dengan mengerti dan mencari rancangan Tuhan, itu akan tetap bertunas, akan tetap tumbuh subur di tengah masa yang sulit. Inilah yang Tuhan janjikan di ayat yang ke-13 dari Mazmur 92 yang berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi saudara-saudari, di dalam doa oasis pada hari ini, mari kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh hati. Mari kita mencari untuk mengenal rancangannya, agar kita hidup seturut dengan kehendaknya. Mari kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan bersyukur dan memuji Tuhan seperti yang disarankan di ayat yang kedua dari Mazmur ke-92 yang berkata demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Saudara-saudari, saat kita bersyukur, memuji Tuhan, kita mulai mengarahkan dan memusatkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan yang penuh kasih dan setia, yang tidak akan berbuat curang dalam hal kesetiaannya kepada anak-anaknya. Kita mulai melepaskan diri dari memperhatikan diri kita sendiri. Kita mulai bisa melepaskan diri dari memfokuskan kepada situasi yang sedang kita hadapi, dan kita fokus kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 berkata demikian, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi mari, saudara-saudari yang terkasih, kita cari Tuhan. Ia Tuhan yang benar. Ia gunung batu keselamatan kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Tidak ada kecurangan pada diri Tuhan dalam hal kesetiaannya. Dalam hal Ia memenuhi janji-janji dari firman-Nya di dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-92 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Kita akan melanjutkan perenungan kita dan kita akan mulai berdoa. Tapi terlebih dahulu saya mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk kembali memuji dan kembali menyembah Tuhan.
Biarlah kesempatan memuji dan menyembah Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mulai mencari Tuhan dengan sungguh hati. Untuk mulai belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi diri kita pada masa yang sulit seperti yang kita tengah hadapi saat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Mazmur 92 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, sikap yang tepat, sikap yang baik di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, sehingga kita berkemenangan adalah bersyukur dan memuji Tuhan. Saat kita bersyukur dan memuji Tuhan, kita tidak lagi fokus pada kesulitan, tidak lagi fokus kepada keterbatasan kita, tapi fokus pada kesetiaan dan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Sehingga dengan demikian hati kita akan dipenuhi dengan damai dan sukacita karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan berkuasa menolong kita. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kesetiaan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Ya Tuhan semesta alam, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang-orang yang menaruh iman percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau memperlihatkan kesetiaan-Mu kepada beribu-ribu keturunan. Ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib dengan menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami berdoa Tuhan, lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Silakan saudara-saudari berdoa untuk meminta hati yang senantiasa bersyukur, senantiasa memuji Tuhan di dalam menghadapi masa yang sulit yang tengah kita hadapi saat ini. Yang kedua, serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepada Tuhan, yang dengan setia dan dengan kuasanya sanggup menolong Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjaga hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjaga hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mazmur 92 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, demikianlah perkataan firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sudah memiliki rancangan untuk setiap kita agar kita dimampukan untuk bertahan dan melewati masa yang sulit. Apapun bentuk kesulitan yang tengah kita hadapi saat ini, Ia sudah merancangkan hari esok yang penuh pengharapan bagi setiap daripada kita. Tuhan Yesus telah siap sedia untuk menolong kita. Mari kita tidak lagi bersikap seperti orang bodoh, seperti orang bebal yang menolak rancangan Tuhan atas hidup kita, yang menolak untuk mencari pertolongan Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Sebaiknya kita justru bersandar pada pengertian kita yang terbatas itu dan mengandalkan kekuatan kita yang terbatas itu. Untuk itu kita akan bersyukur atas rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan pertolongan Tuhan yang disediakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memiliki rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi setiap anak-anak-Mu. Justru di dalam rancangan-Mu itu Engkau berkenan memberikan kepada kami Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Oh, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Betapa dalamnya, betapa ajaibnya rancangan-rancangan-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rancangan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Saudara-saudari, silakan berdoa untuk meminta hati yang bijaksana, yang dengan tulus mencari Tuhan, untuk mengerti akan rancangan Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak-Nya, dan untuk mencari pertolongan-Nya. Berikutnya berdoa, menyerahkan dan mempercayakan hidup dan masa depan Anda kepada Tuhan yang berkuasa dan berkenan menjamin hidup dan masa depan Anda. Berdoalah secara pribadi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Bagimu hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mazmur 92, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10, demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Saudara-saudari, kita telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa kita yang di surga, yang adalah Allah semesta alam. Di dalam Tuhan Yesus, Allah ada di pihak kita untuk membela, untuk melindungi, untuk memelihara hidup kita sebagai anak-anak yang sangat Ia kasihi. Janganlah kita berbuat fasik, janganlah kita berbuat jahat kembali. Sebaliknya, marilah kita hidup sebagaimana layaknya orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kita telah dilepaskan dari kuasa dosa, agar kita dapat hidup benar bagi Tuhan kita. Untuk itu kita akan bersyukur atas penebusan dan pendamaian yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa oleh kasih karunia kami telah dibenarkan dengan cuma-cuma.
oleh karena penebusan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Engkau telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian kami oleh iman kepadamu melalui darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menunjukkan keadilan-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami pengampunan-Mu Tuhan atas dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan anugerah kepada kami yang memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa, ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan berdoa meminta pertolongan Tuhan, agar Anda semua dapat dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian berdoa supaya Tuhan juga mengampuni semua dosa dan pelanggaran Anda sekalian. Silakan berdoa secara pribadi. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mazmur 92 ayat yang 11 dan yang ke-12. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Saudara-saudari, ketahuilah, semakin kita lemah, semakin kita tidak berdaya, anugerah dan kuasa Tuhan Yesus turun menaungi kita, yang membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan baik dan dengan berkemenangan, bahkan di masa yang sulit sekalipun. Bahkan Tuhan berkenan memberikan pengurapan yang baru bagi kita. Tuhan berkenan membawa kita tetap naik dan tidak menjadi turun. Ada pemulihan total yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Apa yang hilang dari kita akibat pandemi ini, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus sungguh ada masa depan, sungguh ada hari esok yang gemilang yang tersedia bagi diri kita. Untuk itu kita akan bersyukur atas pembelaan Tuhan bagi umat-Nya, bersyukur atas pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan sungguh ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau ada di pihak kami. Kami tidak takut dengan bahaya apapun yang menghadang di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dengan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi ini dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di pihak kami untuk menolong kami. Kami percaya Engkau ada di pihak kami untuk membela, untuk melindungi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menuntun kami melewati lembah kekelaman ini. Dan kami akan menemukan padang rumput yang hijau. Kami akan menemukan air yang tenang. Kami akan menemukan masa depan yang penuh pengharapan yang Kau sediakan bagi diri kami. Saudara-saudari, silakan berdoa meminta Tuhan membela dan melindungi Anda terhadap segala macam bentuk bahaya. Mintalah Tuhan melindungi kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, studi, atau apapun yang
Anda perlukan Tuhan memberikan perlindungan dan pembelaan. Berikutnya, berdoalah agar Tuhan memberikan pemulihan bagi Anda. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam pekerjaan, studi, kesehatan. Atas segala sesuatu yang Anda membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau
jamin, aku percaya. Mazmur 92 ayat yang ke-13, 14, dan yang ke-15. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara-saudari, izinkan Tuhan menuntun hidup Anda. Izinkan Tuhan menanam Anda di dalam rancangan, dalam kehendak, dan jalan Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di dalam rancangan, dalam kehendak, dalam jalan Tuhan akan selalu bertunas, akan selalu tumbuh subur, akan selalu berbuah dalam segala musim kehidupan. Bahkan musim kehidupan yang paling gersang sekalipun, paling tidak produktif seperti yang digambarkan sebagai masa tua, mereka tetap gemuk dan segar. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi umatnya, sehingga umatnya terjamin hidupnya, seluruh kebutuhannya tercukupi. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau adalah tempat pengungsian kami pada saat kami di dalam kesusahan. Engkau mengenal setiap orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami sebab itu hati kami tidak bimbang. Engkau adalah penebus kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semua yang baik yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau sediakan bagi kami, sehingga di dalam Engkau kami tidak akan berkekurangan apapun juga. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Tuhan menolong Anda untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Anda di masa yang sulit seperti ini, supaya Anda hidup berkemenangan. Berdoalah juga memohon agar Tuhan memberikan tuntunan, sehingga Anda berjalan di dalam jalannya yang benar. Tuntunan baik di dalam rumah tangga Anda, tuntunan baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi, kesehatan, dalam segi-segi kehidupan Anda, mintalah Tuhan memberikan tuntunannya kepada Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mazmur 92 ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat curang dalam hal kesetiaannya. Ia tidak pernah berjanji dan kemudian tidak menepati apa yang ia janjikan. Ia tidak pernah berfirman dan kemudian mengingkari firman-Nya. Ia bukan manusia yang bisa berdusta. Sebaliknya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang dapat diandalkan oleh anak-anak-Nya. Itu sebabnya kita akan bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu tulus dalam mengasihi anak-anak-Nya, yang tidak berbuat curang di dalam hal kesetiaannya. Ia benar, ia dapat dipercayai, dan ia dapat diandalkan. Tuhan Yesus, Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta. Engkau bukanlah anak manusia sehingga Engkau menyesal. Engkau berfirman dan pasti Engkau akan lakukan. Engkau berbicara dan Engkau pasti akan menepatinya. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua keperluan, kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam tangan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan kepada beribu-ribu keturunan. Dan kami percaya Engkau pasti menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami yang sedang berdoa pada siang hari ini. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Tuhan Yesus yang setia dan dapat diandalkan itu menolong rumah tangga Anda, menolong keuangan, kesehatan, pekerjaan, studi, atau apapun dalam hidup Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdoalah juga bagi mereka yang ingin Anda doakan agar mereka juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Doakan mereka di dalam doa syafaat pribadi Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan berdoa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia kepada kami dan Engkau dapat diandalkan Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu kepada anak-anak-Mu yang saat ini tengah berdoa. Ulurkan tangan kesembuhan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu yang berdoa untuk pemulihan perekonomian dan pemulihan pekerjaan mereka. Tuhan, ulurkan tangan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang berdoa meminta Engkau memberikan pekerjaan untuk Engkau memulihkan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah tubuh daripada anak-anak-Mu yang sakit, yang berdoa saat ini meminta kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan.
Kami juga membawa ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya Engkau menolong bangsa kami dapat melewati pandemi ini Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu bagi pemerintah kami ya Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat, memberikan kemampuan Tuhan, untuk membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Untuk membawa perekonomian kami Tuhan menjadi semakin baik Tuhan. Dan Kau menghindarkan bangsa kami dari mengalami resesi ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, meminta damai-Mu atas bangsa kami. Yang hari-hari ini kami mendengar ada banyak kerusuhan yang terjadi. Kami meminta keamanan Tuhan yang Engkau berikan atas seluruh bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, membawa ke hadapan-Mu pilkada yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Kami meminta agar Engkau memberikan keamanan, supaya pilkada ini tidak menjadi klaster yang baru Tuhan untuk penyebaran COVID ya Tuhan, tapi bisa berlangsung dengan aman, dan bangsa kami yang ikut ambil bagian dalam pilkada ini tetap sehat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, bangkitkan bagi bangsa kami pemimpin di daerah yang benar-benar Tuhan takut akan Engkau, yang hatinya dengan tulus melayani rakyat yang mereka pimpin, yang memiliki kemampuan dan hikmat untuk mensejahterakan rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Seseorang yang tidak mengejar-ngejar kekuasaan ataupun ambisi politik ataupun kekayaan, tapi benar-benar Tuhan Yesus tulus melayani rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Kami serahkan pilkada ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga membawa Kabupaten Bekasi di mana kami tinggal Tuhan. Berikan keamanan bagi kabupaten kami. Berikan keamanan dan perlindungan bagi tempat di mana kami tinggal di Lipo Cikarang ini dan daerah-daerah di sekitarnya ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong tidak terjadi penyebaran ataupun terjadi klaster-klaster yang baru di antara industri-industri yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tolong supaya anak-anak kami aman Tuhan. Tolong supaya anak-anak kami dapat belajar dengan baik Tuhan. Tolong supaya orang tua kami tetap sehat ya Tuhan. Tuhan tolong bukakan pintu agar perekonomian di Kabupaten Bekasi dan juga di daerah di mana kami tinggal dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang terdampak oleh COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong anak-anak-Mu ini untuk kembali bisa bekerja. Tuhan tolong pulihkan rumah tangga. Tuhan tolong pulihkan pernikahan daripada jemaat-Mu Tuhan. Khususnya yang berdoa pada siang hari ini. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan ulurkan tangan kesembuhan-Mu Tuhan. Dan ulurkan tangan perlindungan-Mu sehingga kami terlindungi dari infeksi COVID ini Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau mengetahui satu demi satu kebutuhan daripada jemaat-Mu. Dan karena Engkau peduli Tuhan, Engkau sudah menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan jemaat. Dan Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya ya Tuhan. Saudara-saudari, mari siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang di surga, Allah semesta alam, mengarahkan pandangan wajahnya kepada Anda sekalian untuk mendatangkan kebaikannya, untuk mendatangkan pertolongan dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik akan senantiasa menuntun langkah hidup Anda, membawa Anda keluar daripada lembah kekelaman ini dengan selamat. Dia yang akan membawa Anda sekalian masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Ia yang menyegarkan jiwa Anda sekalian.
Di dalam Dia tidak akan pernah terjadi kekurangan di dalam hidup kalian semua. Dan Roh-Nya yang kudus adalah roh penghiburan yang memberikan penghiburan bagi kita semua. Sehingga di dalam masa yang susah seperti ini kita tetap bersukacita. Kita penuh dengan ucapan syukur oleh karena penghiburan daripada Tuhan. Roh Kudus-Nya sendiri yang akan menuntun setiap daripada kita, Anda sekalian, untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Diberkatilah apapun yang Anda kalian kerjakan sehingga berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Nama yang olehnya kami beroleh jaminan keselamatan. Nama yang menjadi jaminan jawaban doa kami. Kami menaikkan semua doa-doa kami dan memberkati jemaat yang berdoa. Amin.